Halo kawan-kawan petani seluruh Indonesia dan sobat-sobat yang bukan petani namun menyukai konten-konten tentang pertanian. Selamat datang kembali di channel saya, channel Petani Dairy, channel Dairy Farmer kawan-kawan ya. Kebetulan saya sudah lama tidak upload tentang konten-konten pertanian di seputar Kabupaten Dairy. Bukan karena saya lari atau saya malas, tapi karena kebetulan ada kendala di mana pada saat kemarin ada keluarga yang sakit kawan-kawan ya. Saya berharap kedepannya tetap konsisten memberikan pengalaman-pengalaman dan cara-cara kami bertani di Kabupaten Dairy kawan-kawan ya. Seperti hari ini saya akan memulai konten tentang pertanian lagi, di mana saat ini saya sedang berada di lahan saya. Ini adalah lahan kopi, lahan perkebunan kopi. Namun di bagian gangnya ini masih terdapat space yang masih layak untuk dibuat tanaman tumpang sari kawan-kawan ya. Dan untuk itu saya berencana mengulangi kesuksesan bertanam cabai seperti yang kemarin kawan-kawan ya. Dan jika tanaman cabai saya kemarin saya hanya upload mulai dari umur 7 hari setelah tanam, kali ini saya akan memberikan tips-tips mulai dari pengolahan lahan kawan-kawan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kerjakan. Karena ini lahan janda, saya gunakan dolomit untuk mengurangi keasaman tanah. Penggemburan lahan sekaligus bertujuan untuk mencampur dolomit dengan tanah. Buatlah jalur seperti ini sebagai tempat persediaan makanan dan nutrisi-nutrisi bagi tanaman. Kemudian taburi pupuk kandang atau kotoran hewan pada jalur yang telah kita buat. Dan usahakan kotoran hewannya yang sudah difermentasi ya kawan-kawan ya. Di sini saya menggunakan pupuk kandang kotoran ayam. Jika belum difermentasi, silahkan gunakan cara seperti berikut ini. Fermentasi kohe di lahan menggunakan gabungan larutan EM4 dan gula merah. Setelah itu, diamkan selama 1 minggu. Biarkan bakteri-bakteri baik dalam larutan tersebut untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah fermentasi selama 1 minggu, saatnya melakukan penaburan pupuk dasar. Pada lahan ini, saya menggunakan 4 jenis pupuk, yaitu NPK Ponska Plus, TSP, KCL, dan SS dengan perbandingan 2:1:1:1. Pada lahan ini saya tidak menggunakan pupuk ZA karena kondisi cuaca saat ini di tempat ini curah hujannya cukup tinggi kawan-kawan ya. Dan juga ditambah pada lahan ini kondisinya cukup terlindung karena saya menanam di lahan perkebunan kopi kawan-kawan. Sehingga dengan begitu saya merasa unsur nitrogen untuk tanaman saya rasa sudah cukup terpenuhi dengan kondisi seperti itu. Setelah penaburan pupuk, aduklah kembali pupuk beserta kotoran hewan dengan tanah. Tujuannya adalah supaya kedua bahan tersebut merata di dalam tanah kawan-kawan. Hal seperti ini dilakukan dengan harapan kemanapun nantinya akar tersebut mengarah, dia pasti akan mendapatkan makanan karena kompos dan pupuknya sudah tersebar di dalam tanah kawan-kawan. Setelah pengadukan selesai, tutuplah kembali bedengan sekaligus untuk meninggikan bedengan karena kebetulan di sini
musim penghujan, saya membuat bedengan setinggi 30 cm. Tujuannya supaya nantinya air tidak tergenang kawan-kawan ya. Ingat, bedengan yang baik adalah bedengan yang berbentuk cembung atau bagian tengahnya lebih tinggi daripada bagian sampingnya. Dengan bedengan seperti ini, tidak akan ada lagi nanti tanaman yang terkena busuk akar kawan-kawan ya. Karena setiap air atau setiap hujan yang turun akan langsung turun ke samping bedengan. Sebelum melakukan pemasangan mulsa, ada baiknya bedengan terlebih dahulu kita semprot kawan-kawan ya, menggunakan racun berbahan aktif sipermetrin. Ini fungsinya untuk mencegah tanaman nantinya diserang oleh hama penggerek batang. Di sini saya menggunakan sipermetrin dengan merek dagang Rajatrin kawan-kawan. Sebaiknya sebelum memasang mulsa, kawan-kawan persiapkan terlebih dahulu kancing untuk plastik mulsanya. Ini berguna untuk menahan plastik mulsa dari kedua sisi kiri dan kanan dari serangan angin kawan-kawan ya, agar tidak diterbangkan oleh angin. Untuk kancing sendiri, kita biasanya menggunakan bambu kecil. Di sini biasa disebut dengan bambu Cina. Kita menggunakan itu karena proses pembuatannya lebih cepat, gampang, mudah, teksturnya juga lentur, dan yang pasti gratis. Karena alam telah menyediakan ya kawan-kawan ya. Selanjutnya, sediakan bahan bambu yang sedikit lebih besar, gunanya untuk menahan kedua ujung dari plastik mulsa tersebut. Gunakan cara ini jika kawan-kawan tidak punya teman untuk menarik mulsa. Kemudian, pasanglah bambu di ujung tersebut. Untuk memotong plastik mulsa dari gulungannya, kawan-kawan gunakan saja bambunya. Tidak perlu menggunakan pisau. Untuk memasang kancing, tariklah bagian pinggir dari plastik mulsa, kemudian gulung bambu ke bagian dalam agar kancing terlihat lebih rapi. Kancinglah seluruh sisi mulsa dengan jarak antar kancing sekitar 1 meter.
Tutuplah kedua sisi mulsa kiri dan kanan menggunakan tanah. Ini gunanya agar pupuk yang telah terurai di dalam tanah tidak menguap sampai pada waktu penanaman tiba. Ini juga berguna untuk menjaga bagian dalam dari mulsa atau bedengan tidak menjadi sarang serangga dan moluska apabila kekuatan super dari sipermetrin sudah mulai habis. Demikian kawan-kawan proses pembuatan bedengan untuk tanaman cabai yang steril dan subur. Semoga tips ini bermanfaat untuk kawan-kawan. Jangan lupa bantu untuk perkembangan channel ini dengan subscribe ke channel ini agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Dan selanjutnya ini adalah bedengan yang tinggal pelubangan dan penanaman. Nanti akan saya lanjut di part berikutnya kawan-kawan ya. Terima kasih, like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.